Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat, kembali lagi di Senja Islami. Pada kesempatan kali ini saya akan mengisahkan sebuah kisah tentang keutamaan bersedekah. Dari Ja'far bin Muhammad daripada ayahnya daripada kakeknya berkata, telah mengabariku sahabat Ali bin Abi Thalib. Ia berkata, sahabat Ali bin Abi Thalib datang ke rumah Nabi Muhammad SAW. Kemudian ia masuk dan bertemu dengan Siti Fatimah, putri Rasulullah. Sahabat Ali bin Abi Thalib pun melihatnya sedang duduk dan sahabat Salman Al-Farisi berada di hadapannya, sedang mengurai bulu untuknya, sedangkan Siti Fatimah sedang menenun. Sahabat Ali pun bertanya kepadanya, wahai wanita yang mulia, apakah kamu memiliki sesuatu yang bisa kamu jadikan makanan untamu? Siti Fatimah kemudian menjawab, demi Allah subhanahu wa ta'ala, tiada sesuatu yang aku punya, tetapi ini ada 6 dirham yang mana sahabat Salman memberikannya untukku. Aku menenun bulu daripada Salman Al-Farisi dengan upah 6 dirham itu. Aku ingin membeli makanan dengan 6 dirham itu untuk Hasan dan Husain. Sahabat Ali kemudian berkata, wahai wanita yang mulia, berikanlah 6 dirham itu. Siti Fatimah pun meletakkan 6 dirham itu ke tangannya. Lalu keluarlah sahabat Ali untuk membeli makanan dengan itu. Tiba-tiba sahabat Ali bertemu dengan seseorang yang sedang berdiri dan ia pun berkata, siapakah yang mau menghutangi saya? Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha menepati janji. Sahabat Ali pun mendekat, mengulurkan 6 dirham kepadanya dan kemudian masuk ke dalam rumah Siti Fatimah kembali dalam keadaan kosong di kedua tangannya. Ketika Siti Fatimah melihatnya, ia pun melihatnya dalam keadaan kosong dalam kedua tangannya. Maka menangislah Siti Fatimah. Sahabat Ali pun bertanya kepadanya, wahai wanita yang mulia, apa yang membuatmu menangis? Siti Fatimah radhiyallahu anha kemudian menjawab, wahai putra paman Rasulullah, apa yang membuatku melihatmu dalam keadaan kosong kedua tangan? Sahabat Ali pun kemudian menjawab kepadanya, wahai wanita yang mulia, aku telah menghutangkan 6 dirham itu kepada Allah. Siti Fatimah pun berkata, kamu telah diberikan pertolongan. Sahabat Ali pun kemudian keluar lagi dan ia pun ingin menemui Rasulullah SAW. Lalu tiba-tiba ia bertemu dengan seorang A'rabi dengan unta bersamanya. Ia menuntun unta itu. Sahabat Ali pun kemudian mendekat kepadanya. Sahabat kemudian orang A'rabi itu pun berkata kepada Ali, wahai ayah Hasan dan Husain, belilah unta ini dariku. Sahabat Ali pun kemudian menjawab, tapi aku tidak punya uang. Pria A'rabi tersebut kemudian berkata, aku menjualnya kepadamu dengan pembayaran di akhir. Sahabat Ali pun bertanya, berapa harganya? Kemudian pria A'rabi tersebut menjawab, 100 dirham. Kemudian mereka sepakat dan sahabat Ali pun berkata, aku membelinya. Setelah beberapa saat, tiba-tiba sahabat Ali bertemu dengan orang A'rabi yang lain, kemudian mendekatinya. Ia bertanya, wahai ayah Hasan, apakah kamu menjual unta ini? Sahabat Ali pun kemudian menjawab, iya. Orang Arabi itu pun bertanya lagi, berapa harganya? Sahabat Ali pun menjawab, 300 dirham. Orang Arabi itu pun berkata, aku membelinya. Kemudian pria Arabi itu pun memberi uang tunai atau uang cash kepada sahabat Ali sebesar 300 dirham. Jadi sahabat Ali bin Abi Thalib membeli unta pertama dari orang Arabi seharga 100 dirham dan menjualnya 300 dirham. Kemudian sahabat Ali mengambil kendali unta itu lalu memberikan kepada orang Arabi yang kedua tersebut. Sahabat Ali pun kemudian pulang ke rumah Siti Fatimah radhiyallahu anha. Ketika Siti Fatimah melihatnya, Siti Fatimah pun tersenyum kemudian berkata, apa ini wahai ayah Hasan? Sahabat Ali pun kemudian menjawab, wahai putri Rasulullah, aku membeli unta dengan pembayaran di akhir sebesar 100 dirham. Lalu aku menjualnya sebesar 300 dirham secara tunai. Siti Fatimah pun kemudian berkata lagi kepadanya, kamu telah diberikan pertolongan wahai Ali. Kemudian sahabat Ali keluar dari rumah Siti Fatimah. Ia ingin menemui Rasulullah SAW. Ketika ia telah masuk ke dalam pintu masjid, Rasulullah SAW pun melihatnya tersenyum. Ketika sahabat Ali telah datang dan mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW,
Maka Nabi Muhammad SAW berkata, "Wahai ayah Hasan dan ayah Husain, apakah kamu yang mengabariku ataukah aku yang mengabarimu?" Kemudian sahabat Ali pun menjawab, "Tentu engkau yang mengabariku, wahai Rasulullah." Lalu Nabi Muhammad SAW bertanya, "Wahai Ali, apakah kamu mengetahui orang A'rabi yang telah menjual unta kepadamu adalah orang A'rabi yang membeli unta darimu?" Sahabat Ali pun menjawab dengan terheran, "Sungguh Allah dan Rasulnya yang lebih mengetahuinya, wahai Rasulullah." Lalu Nabi Muhammad SAW berkata, "Sangat beruntung bagimu, sangat bagus untukmu, wahai sahabat Ali. Kamu telah memberikan hutang kepada Allah sebesar 6 dirham, lalu Allah memberikanmu 300 dirham sebagai ganti. Setiap 1 dirham adalah 5 dirham." Pria A'rabi pertama adalah malaikat Jibril, dan pria A'rabi yang lain adalah malaikat Israfil. Semoga kesejahteraan terlimpah kepada mereka berdua. Dalam riwayat lain, orang A'rabi pertama adalah malaikat Jibril dan orang A'rabi yang kedua adalah malaikat Mikail. Sahabat, sesungguhnya di dalam sedekah terdapat 7 perkara atau 7 keutamaan. Sesungguhnya sedekah dapat melepaskan kebudakanmu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sesungguhnya sedekah dapat menolak 70 pintu bala." Yang kedua adalah sedekah adalah doktermu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Obatilah orang-orang yang sakit kalian dengan sedekah." Yang ketiga adalah sedekah sebagai penjagamu. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Bentengilah atau lindungilah harta-harta kalian dengan sedekah." Yang keempat adalah sedekah dapat memadamkan murka Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sedekah dapat memadamkan murka Tuhan." Yang kelima adalah sedekah dapat mempersatukan saudara-saudara kalian. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sedekah adalah hadiah. Salinglah memberi hadiah, maka kalian akan saling mencintai." Sedekah yang keenam adalah pelunak hati. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Barang siapa yang menemui di dalam hatinya keras, maka hendaklah ia menyebarkan sedekah." Yang terakhir adalah sedekah dapat menambah berkah di dalam umur. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Sedekah dapat mengembalikan, menolak bala dan menambah berkah di dalam umur kalian." Sahabat, ada sebuah kisah yang sangatlah menarik terkait pada pembahasan mengenai keutamaan sedekah kali ini. Dikisahkan daripada Siti Aisyah radhiyallahu anha, sesungguhnya ada seorang wanita yang datang kepada Nabi Muhammad SAW. Tangan kanannya telah mengering. Lalu ia berkata, "Wahai Rasulullah, berdoalah kepada Allah sehingga ia memperbaiki atau menyembuhkan tanganku dan mengembalikannya dalam keadaan yang awal." Nabi Muhammad pun bertanya kepadanya, "Apa yang membuat tanganmu menjadi kering?" Kemudian wanita itu pun menjawab, "Aku melihat di dalam mimpiku seolah-olah hari kiamat telah ditegakkan. Neraka Jahim telah dinyalakan, surga telah didekatkan, dan jadilah neraka menjadi lembah-lembah. Lalu aku melihat ibuku di dalam sebuah lembah daripada lembah-lembah neraka Jahannam. Di tangannya terdapat sepotong lemak daging dan di tangan lainnya terdapat sepotong kain kecil. Ia membuat perlindungan dengan itu daripada api neraka." Aku pun bertanya kepadanya, "Apa yang membuatku melihatmu di dalam lembah ini, wahai ibu?" "Kamu adalah wanita yang taat kepada Tuhannya dan suamimu ridha kepadamu." Kemudian ibuku menjawab kepadaku, "Wahai putriku, sesungguhnya aku adalah wanita kikir di dunia. Lalu ini adalah tempat orang-orang yang kikir." Aku bertanya kepadanya, "Apa lemak daging dan kain ini, yang mana aku melihat keduanya di tanganmu?" Ibuku menjawab, "Ini adalah sedekah yang mana aku menyedekahkan keduanya di dunia. Aku tidak pernah bersedekah di dalam seluruh umurku kecuali dengan kain dan lemak daging ini. Aku diberikan keduanya itu dan aku menjadikan perlindungan dengan keduanya daripada siksa api dan siksa daripada tubuhku ini." Aku pun bertanya kepadanya, "Lalu di manakah ayahku?" Ibuku menjawab, "Ia adalah seorang yang dermawan, maka ia berada di dalam tempat orang-orang yang dermawan di surga." Lalu aku berkata, "Wahai ayahku, sesungguhnya ibuku adalah istrimu yang taat kepada Tuhannya dan kamu ridha kepadanya. Dia berada di dalam lembah ini, di dalam neraka Jahannam, dan kamu memberikan minum kepada orang-orang daripada telaga Nabi Muhammad SAW, sedangkan ia kehausan, maka berikanlah ia seteguk air."
Kemudian ayahku menjawab, "Wahai putriku, sesungguhnya ibumu berada di tempat orang-orang yang kikir, orang-orang yang bermaksiat, dan orang-orang yang berbuat dosa. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mengharamkan air telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang kikir, orang-orang yang bermaksiat, dan orang-orang yang berbuat dosa." Wanita yang tangannya kering itu pun kemudian berkata, "Lalu aku mengambil segelas air darinya dengan telapak tanganku untuk memberikan minum ibuku. Aku pun memberikan minum ibuku dengan gelas itu. Ketika aku memberikan minum, aku mendengar suara yang mengatakan, 'Semoga Allah Subhanahu wa taala mengeringkan tanganmu dan kamu datang memberikan minum kepada seorang wanita yang bermaksiat lagi kikir daripada telaga Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.'" Sahabat, lalu aku terbangun. Tiba-tiba tanganku telah mengering. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berkata kepada wanita itu, "Maka bagaimana baginya di akhirat nantinya? Tentu sangat amat memberikan mudarat kepada dirinya sendiri." Kemudian Siti Aisyah radhiyallahu anha berkata, "Sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam meletakkan tongkatnya di atas tangan wanita itu, lalu beliau berdoa, 'Ya Allah, berikanlah mimpi yang mana ia telah menceritakannya, maka perbaikilah, sembuhkanlah tangannya.'" Sahabat, maka tangannya menjadi sembuh seketika di tempat itu, dan tangan itu pun menjadi seperti sedia kala. Wallahu a'lam bishawab. Sahabat, maka perbanyaklah ibadah, terutama bersedekah, karena sebenarnya semiskin apapun kita, dengan memberikan senyum kepada sesama juga merupakan sedekah dan sangat bermanfaat di hari akhirat nantinya. Demikianlah kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga sahabat semua dapat mengambil hikmahnya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.